Di dalam tanah terdapat racun dan penyakit yang merugikan tanaman. Akan tetapi, sebelum racun dan penyakit tersebut menyerang tanaman, sudah diikat dan diserap oleh arang sekam ini. Atau dengan kata lain, arang sekam bermanfaat sebagai absorban untuk menekan jumlah mikroba patogen. Assalamualaikum, halo Sobat Tani. Sudah menanam apa hari ini? Ingat ya, menanamlah walaupun hanya satu tanaman. Sobat Tani pasti udah gak asing dong ya sama arang sekam atau kulit padi yang dibakar sebagai media tanam ini. Nah, kenapa sih sekam harus dibakar atau dijadikan arang? Terus, apa manfaatnya? Dan gimana dong cara buatnya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kenapa sekam harus dijadikan arang? Arang sekam atau sekam bakar banyak dimanfaatkan sebagai campuran media tanam maupun media tanam murni, atau biasanya dijadikan media tanam untuk sistem hidroponik ya. Sebenarnya, sekam nggak harus dijadikan arang pun bisa untuk campuran media tanam loh. Namun, terkadang sekam yang tidak dibikin arang atau sekam mentah, jika dijadikan campuran media tanam, biasanya masih mengandung benih rumput atau padi yang masih utuh. Jadi, jika dijadikan media tanam, akan ada kemungkinan tumbuhnya gulma atau rumput, dan padi yang masih utuh tidak tergiling oleh mesin itu tuh. Nah, biasanya akan tumbuh, sehingga bisa menghambat pertumbuhan tanaman budidaya kita. Nah, kalau dibikin arang, sudah pasti menjadi media yang steril dari patogen maupun benih gulma yang ada. Jadi akan lebih baik untuk tanaman dan tanah kita pastinya. Selain itu, ketika sekam dijadikan arang juga mengandung hara yang kompleks bagi tanah maupun tanaman kita. Secara kimia, arang sekam mempunyai kandungan unsur penting seperti berikut ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih manfaatnya arang sekam? Yang pertama, pH arang sekam cukup tinggi, yaitu antara 8,5 sampai 9, sehingga sangat baik digunakan untuk meningkatkan pH pada tanah yang asam. Untuk menjaga kondisi tanah tetap gembur, karena memiliki porositas tinggi dan cukup ringan. Di dalam tanah terdapat racun dan penyakit yang merugikan tanaman. Akan tetapi, sebelum racun dan penyakit tersebut menyerang tanaman, sudah diikat dan diserap oleh arang sekam ini. Atau dengan kata lain, arang sekam bermanfaat sebagai absorban untuk menekan jumlah mikroba patogen. Arang memiliki pori-pori yang banyak. Pori-pori tersebut berfungsi untuk mengikat dengan cara menyerap unsur hara. Dan jika unsur hara sudah diserap, maka saat disiram, unsur hara tidak larut terbawa air. Pori-pori tersebut juga menjadi tempat hidup dan berkembang biak mikroba atau mikroorganisme yang berguna bagi tanaman kita. Atau dengan kata lain, arang sekam ini juga menjadi aerator untuk pertumbuhan akar tanaman. Arang sekam yang ditambahkan pada media tanam dapat meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air, sehingga kebutuhan air bagi tanaman tetap terjaga dong. Dan manfaat yang terakhir, bisa memperbaiki tanah yang rusak akibat kontaminasi bahan kimia nih. Kalau udah tahu kandungan dan manfaatnya, sekarang gimana sih cara membuatnya? Caranya simpel saja kok. Kalau saya pakai cerobong kardus begini aja nih. Ada juga yang menggunakan kaleng bekas, jaring kawat, atau alat lainnya. Namun kekurangannya kalau pakai kardus begini, ya
cukup sekali pakai aja, karena kalau udah ikut kebakar, ikut jadi arang juga. Tapi kalau pakai kaleng atau jaring kawat, itu bisa digunakan terus-menerus selama kita mau bikin ya. Nah, cara bikin cerobong kardusnya simpel aja, seperti ini. Kalau cerobongnya udah jadi, tinggal kita tumbuk sekamnya. Oh iya, untuk ukuran cerobong bisa disesuaikan sama jumlah sekam yang mau kita bikin ya. Kalau misal banyak, ya otomatis cerobongnya lebih gede lagi. Kalau sekiranya tumpukannya cukup, bisa langsung kita bakar pakai sisa kardus atau kertas yang lainnya, atau bahan yang lainnya. Dan pastikan ya, sampai nyala. Nah, kalau udah menyala, tinggal kita tunggu aja deh, sampai menghitam semua sekamnya. Nggak usah ditungguin juga nggak apa-apa ya. Bisa kita tinggal makan, mandi, atau ngerjain sesuatu yang lain, dan atau kita santuy dulu juga nggak apa-apa. Setelah beberapa jam kemudian, nampak nih seperti ini. Bisa kita ratakan sekamnya yang belum kebakar, atau kita diamkan aja juga nggak apa-apa. Paling nggak sekam yang belum terbakar ini juga udah kena suhu tinggi ya, jadi sudah bisa kita pastikan steril. Nah, kalau sekiranya cukup, langsung bisa kita siram seperti ini. Kenapa harus disiram? Karena kalau nunggu dingin dengan sendirinya, selain lama, juga kemungkinan kelewat jadi abu. Jadi beda manfaat lagi ya kan? Nah, kalau udah jadi, udah siap deh untuk kita jadikan media tanam atau campuran media tanam kita. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel ini supaya berkembang lebih baik lagi. Dan jangan lupa, menanamlah walaupun hanya satu tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum.